menetapkan imannya kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Jamaah sekalian, sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Quran Al-Azim. Ada orang Yahudi yang baru saja masuk Islam, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, Muhammad, aina Allah? Muhammad, Allah itu di mana? Tuhan yang kita ibadahi dalam Islam ini di mana? Hal huwa ba'idun fanunadihi? Apakah dia jauh sehingga kalau kita meminta harus berteriak-teriak? Am qaribun fanunajihi? Atau ia teramat dekat sehingga kalau kita memohon cukup berbisik-bisik? Maka turunlah ayat ini menjawab pertanyaan Yahudi tersebut, bahwa kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakan ini baru dekat. Bahkan kedekatannya Allah dengan kita dijelaskan pada ayat yang lain, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepada manusia, hambaku, melebihi dekatnya dua urat lehernya. Di leher kita ini ada dua urat, dianggap dekat. Tapi berdekatannya dua urat leher ini belum dibandingkan dengan dekatnya Allah dengan kita. Dekatnya dua urat nadi ini, urat leher ini masih ada pemisah. Masih ada pemisah. Tidak langsung merapat. Masih ada pemisahnya walaupun sedikit. Allah dengan misalnya sangat dekat. Bahkan Allah lebih dekat kepada diri kita dibandingkan dekatnya kita kepada diri kita. Contoh, Bapak Ibu kalau ragu, tidak tahu isi hatinya, bimbang, apa yang Ibu Bapak lakukan? Salat istikharah kan? Kalau kita ragu, inikah yang bagus atau ini? Inikah yang saya ambil atau ini? Ragu kan? Tidak tahu isi hati kita. Apa yang kita lakukan? Memohon kepada Allah diberi petunjuk mana sebenarnya isi hati saya ini. Berarti yang lebih tahu tentang isi hati kita siapa? Allah. Padahal hati kita itu milik kita. Itu menunjukkan Allah lebih dekat kepada diri kita dibandingkan kita sendiri yang punya hati itu, yang punya diri itu. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu qarib, sesungguhnya Allah dekat. Allah dekat kepada kita. Cuma kita yang tidak dekat kepada Allah. Allah dekat kepada kita. Hanya saja kita ini yang tidak dekat kepada Allah. Kita kan sering bertetangga. Tetangga itulah orang yang paling dekat dengan kita kan. Tapi kita dekat enggak dengan tetangga? Siapa yang paling dekat di rumah awak tuh? Tetangga. Dekat dengan dia? Enggak. Padahal Bapak Ibu sekalian, tetangga itu keluarga paling dekat.
Sampai-sampai Rasulullah itu pernah menyangka bahwa tetangga itu punya hak waris, karena begitu diperhatikannya di dalam Islam. Salah satu bentuk kesempurnaan iman seseorang kalau dia bisa berbuat baik kepada tetangganya. Dan terkadang harta kita punya nilai tinggi harganya gara-gara tetangga. Kadang juga sebaliknya, barang kita jatuh harganya gara-gara tetangga. Apa contohnya? Ada rumah tertulis di situ, rumah ini mau dijual, bagus. Semestinya harganya 1 miliar, mau dijual 700. Pak, kenapa murah kali mau dijual rumah itu? Nggak tahan di situ, jelek kali tetangganya. Berarti yang membuat jatuh rumah ini apa nih? Tetangga. Ada tabi'in rumahnya gubuk reot, lalu mengatakan saya mau jual, dan ditawar oleh orang yang semestinya harganya cuma 50 juta, dia taruh 500 juta. Orang bertanya, kalau mau jualan Pak, yang masuk akal lah. Masa rumah gubuk seperti itu, kalaupun ditaksir paling tinggi 50 juta, Bapak kok mau jual 500 juta? Iya, rumah saya 50 juta, tapi tetangga saya yang tak ada nilainya. Pergi saya, dia matikan lampu. Pergi saya, dia yang masukkan ayam saya. Pergi saya, dia uruskan binatang ternak saya. Pergi saya lama, dia yang babatkan rumput saya. Itu yang mahal harganya. Kalau kita mungkin kebanyakannya mau jual rumah karena tidak tahan dengan tetangga dekat dengan kita. Terkadang kita tidak dekat dengan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh teramat dekat kepada hambanya. Tapi apakah hamba itu dekat kepada Allah? Tidak semuanya. Makanya tadi kita mengatakan di awal, jangan sampai pertanyaan ini muncul pada hadirin, di mana doa kami selama ini. Kalau muncullah pertanyaan di mana doa kami selama ini, berarti itu tanda Allah dekat kepada kita, kita yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji kok, ujibu da'watad da'i idza da'an, akan kuperkenankan. Dalam kaidah bahasa Arab ini merupakan jawab penegasan. Ujibu da'watad da'i, pasti akan kuperkenankan. Pasti datang dari Allah. Adakah kemungkinan Allah menyelisihinya? Tidak mungkin. Ud'u rabbakum yastajib lakum, berdoa kepada Rabb kalian, niscaya. Kata niscaya itu kata pasti, dan yang mengatakan itu adalah Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Kita cuma yang jarang sekali tepat janji kepada Allah. Ujibu da'watad da'i, akan kuperkenankan permintaan semua orang yang meminta kepadaku. Orang Islam kalau berdoa dan diterima doanya, siapa yang menerima doanya? Allah. Pastilah itu ya. Kalau orang di luar Islam berdoa lalu permintaannya itu dipenuhi, siapa yang memenuhi permintaan doanya itu? Allah. Itu yang marahnya Allah. Meminta ke selain dia, tapi sesungguhnya yang memberikan itu adalah Allah. Itu marahnya Allah. Makanya Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar."
Tidak ada gunanya kau berdoa kepada selain aku, selain Tuhan, selain aku. Karena yang memberikan permintaanmu itu adalah Allah. Idza da'an, siapapun yang meminta kepada Allah, Allah akan penuhi. Tanpa pandang bulu. Secara umum ini, orang Islam berdoa, Allah yang berikan. Orang non-Islam berdoa, Allah yang berikan. Walaupun dalam prakteknya mereka kelihatannya tidak berdoa kepada Allah, tapi yang memberikan permintaannya itu, yang memenuhi permohonannya itu, yang mengabulkan doanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'watad da'i, akan kuperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku, apalagi orang Islam. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allah iyyaha bi ihda min salasin." Tak seorang muslim pun, artinya semua orang Islam, tak seorang muslim pun, Bapak Ibu seorang muslim, tak seorang muslim pun berdoa kepada Allah dengan satu doa yang di dalamnya tidak ada dosa. Maksudnya dia berdoa tanpa ada dosanya, wala qati'atu rahim, dan dia tidak suka memutuskan silaturahmi. Perhatikan, penekanan pertama, seluruh doa orang Islam diterima oleh Allah. Yang kedua, ada pantang larangnya. Kalau mau doanya mau diterima, jangan melakukan dosa, jangan memutuskan silaturahmi. Doa itu Bapak Ibu ibarat senjata. Makanya orang Arab mengatakan begini, ad-du'a'u silahul mu'min. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi setelah ditelusuri bukan, hanya kata-kata. Anggaplah itu suatu pedoman. Doa itu adalah senjata. Senjata itu yang menentukan senjatanya atau orang yang menggunakan senjata. Orang yang menggunakan senjata. Secanggih apapun senjata yang diserahkan kepada kita untuk kita pakai, kalau kita tidak pandai memakainya, tidak ada gunanya. Cobalah lihat, orang kakek nenek kita dulu berjuang melawan Belanda pakai senjata apa? Meronci. Lawannya pakai apa? Meriam. Ya kalau meriam Medina gampang lah kan. Ini meriam senjata mana bisa kita kan? Meriam. Yang menang siapa? Meronci. Walaupun senjatanya sederhana, tapi dia pandai. Istilah orang sekarang, profesional dalam menggunakannya, berhasil. Perang Badar, kaum kafir berapa jumlahnya? 1000-an. Orang Islam 300-an. Orang kafir senjatanya lengkap, orang Islam seadanya. Jumlah sedikit, perlengkapan seadanya, bekal seadanya. Ternyata yang menang siapa? Umat Islam. As-silahu biwaribi. Senjata ditentukan oleh siapa yang menggunakannya. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah diri kita sebelum berdoa. Makanya Rasulullah dalam riwayat Ahmad bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doamu pasti diterima.
Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan, doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah sekalian, kalau kita berdoa ya harus sungguh-sungguh. Jangan sekedarnya, harus bersungguh-sungguh. Sama dengan obat. Kita kalau sakit minum obat. Obat paten kita dikasih oleh dokter. Mahal, bukan obat generik. Obat bermerek paten. Tapi kitanya makan obat, rajin juga makan pantangnya. Contoh, ada orang asam urat. Ini kasih obatnya. Ini obat paling nomor 1 kalau masalah asam urat, Pak. Tapi habis makan obat, makan juga kacang, makan juga ini yang merupakan pantangnya. Bisa sembuh penyakit itu? Sembuh sebentar, lama bangkit lagi. Sembuh sebentar, setelah itu kambuh lagi. Kenapa? Obatnya paten, doanya bagus, tapi pantang larangnya dilakukan juga. Bagaimana bisa doa itu diterima oleh Allah? Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama fa yaqulu ya Rabb ya Rabb fa anna yustajabu lahu wa amruhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram." Ada orang, kata Rasulullah memberikan gambaran, ada orang datang dari jauh, pelosok kampung, menempuh perjalanan menuju ke Baitullah. Ingat Bapak Ibu sekalian, salah satu sebab sehingga doa cepat dijawab oleh Allah kalau kita dalam perjalanan. Maka kalau kita dalam perjalanan safar, hindari banyak bercanda, hindari banyak bercerita yang tak berujung pangkal. Perbanyak zikir dan doa. Karena orang dalam perjalanan dijawab doanya. Ada orang datang dari jauh, yutilus safar, yutilu tawil, yutilus safar, menempuh perjalanan jauh, panjang safarnya dari kampung halamannya yang jauh di sana menuju ke Baitullah. Menurut kita, doa orang ini mustajab atau tidak? Mustajab. Jangankan menuju Baitullah, untuk perjalanan jauh biasa saja, ulama sepakat bahwa doanya makbul berdasarkan hadis ini. Apalagi ini menuju ke Baitullah. Asy'ala, sudah kasat kusut, akbara, kulitnya sudah penuh dengan debu, dalam keadaan kecapean, penat, susah, membutuhkan bantuan. Orang yang dalam keadaan kesusahan, doanya diterima hadirin. Cobalah baca surah Al-Furqan itu. Amman yujibul muttarra idza da'an. Tidak akan ada yang bisa memenuhi permintaan orang yang berdoa dalam keadaan darurat, muttarra dalam keadaan darurat, kecuali Allah. Jadi kalau kita dalam kesusahan, jangan mengeluh kepada manusia. Kalau dalam kepayahan, butuh bantuan yang sangat, jangan mengeluh kepada manusia. Manusia cuma paling tinggi kata-katanya, kasihan dia. Ada gitu, ibu lo awak nengoknya ya. Ada gitu deh. Kasihan ya. Kemana kita mengadu kepada Allah? Karena doa orang yang dalam kesusahan segera dikabulkan oleh Allah. Kita yang senang, jangan meremehkan orang yang dalam keadaan susah. Karena doa orang yang dalam keadaan susah itu diterima oleh Allah. Hari ini kita hina, hari ini kita rendahkan, hari ini kita remehkan, doanya diterima oleh Allah.
keadaan berputar. Besok dia di atas, kita di bawah. Ya, makanya ketika kita dalam keadaan kesusahan, satu sisi kita harus tenang. Kenapa? Inilah cara Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan berkeluh kesah. Aduh, belum lama kita kena musibah, datang lagi. Sampai kapankah musibah ini berakhir? Tidak. Yang akan kita katakan kalau datang masalah beruntun, mata nasrullah, inna nasrallahi qarib. Insya Allah akan datang pertolongan Allah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Orang yang dalam terdesak, orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam keadaan sangat butuh bantuan, asy'ara akbara, makbul doanya. Sudah dua. Satu, dalam perjalanan panjang dari kampung halamannya menuju Baitullah. Yang kedua, dalam keadaan kesusahan, ya muddu yadayhi ila sama. Dia angkat kedua tangannya ke langit, ke atas. Karena salah satu sebab diterimanya doa, angkat tangan. Ada dua cara mengangkat tangan, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, doa ibadah, maksudnya begini, doa ibadah, doa yang kita lakukan, contoh ketika kita bangun salat malam, berdoa, angkat tangan. Cara mengangkatnya, bentuk tangan itu seperti mangkok, letakkan di depan dada, minta. Itu doa ibadah. Artinya kita berdoa dalam keadaan beribadah. Ada doa masalah. Doa karena kita punya masalah. Bagaimana Nabi ketika datang orang kepadanya, ya Rasulullah, doakan kami, kering terjadi di kampung kami, tanah retak-retak, tumbuhan mati, binatang ternak kami pada bergeletak, hujan sudah sekian lama tak turun. Bagaimana cara Nabi berdoa? Angkat tangan tinggi-tinggi sampai kelihatan tinggi ketiaknya. Kita kebanyakannya berdoa itu cuma diletakkan tangan di atas lutut. Condong tidak bersungguh-sungguh dia berdoa. Angkat tangan kalau doa Anda mau diterima oleh Allah. Jangan kayak pengemis. Apalagi kalau berkata, ya Allah saya berdoa, kalau mau terima, terima, kalau tidak. Oh, kan diterima di Allah. Ya muddu yadayhi ila sama, angkat tangan. Semakin kuat kebutuhan kita, semakin angkat tangan sebagaimana Rasulullah sampai kelihatan ketiaknya. Angkat tangan minta. Belum diturunkan tangan Rasulullah sudah turun hujan, membasahi. Sampai Jumat berikutnya datang lagi orang itu, ya Rasulullah doakan supaya berhenti hujan, banjir di kampung kami. Angkat lagi. Saya kan? Kisah ini kan masuk kan, diceritakan oleh ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita kan, bahwa mengangkat tangan itu adalah pangkal utama diterimanya doa. Walaupun tidak sesaat kita berdoa angkat tangan, tapi kalau doa meminta angkat. Contoh, ada doa masuk masjid, ada angkat tangan, ada kan? Bapak Ibu, anak-anak, tidak usah ditanggapi ya. Kan ada doa berhubungan suami istri kan? Lesompa angkat tangannya. Itu menunjukkan bahwa tidak semuanya angkat tangan. Tetapi pangkal dasarnya, hukum dasarnya angkat tangan. Karena mengangkat kedua tangan termasuk sebab diterimanya doa. Rasulullah bersabda, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha pemurah. Allah malu kalau dia melihat hambanya mengangkat kedua tangannya lalu tidak diberikan apa-apa, sehingga hamba itu mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Allah karim, maha pemurah. Angkatlah kedua tangan. Orang ini sudah tiga, menempuh perjalanan jauh, sudah kesusahan, angkat tangan. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb.
Doa yang paling baik adalah doa yang diawali dengan Rabbana atina Rabbana ghfir lana Rabbana. Karena kenapa? Itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Berarti orang ini mengenal betul kepada siapa dia berdoa dengan mengucapkan kata Rabb. Ya. Doa pilihan. Doa pilihan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. 3 kali dia ulang. Berulang-ulang. Dalam perjalanan jauh, kesusahan, angkat tangan, berdoa dengan doa pilihan, berulang-ulang ia lakukan sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Kata Rasul, fa'anna yustajabu lah. Sangat jauh doanya bisa diterima. Bapak perhatikan, perjalanan jauh menuju ke mana? Baitullah. Kemudian dalam keadaan susah. Ketiga, dia angkat tangan. Keempat, dengan doa pilihan. Yang kelima, berulang-ulang. Yang keenam, sedang tawaf. Ada kemungkinan doanya tidak diterima? Ada kemungkinan doanya tidak diterima? Kalau ada saudara kita mau ke Baitullah, apakah umrah atau haji, apa pesan kita? Doakan kami ya, supaya juga bisa ke situ. Itu menunjukkan bahwa doa di dekat Baitullah itu mustajab. Ininya sudah perjalanan jauh, sudah kesusahan, angkat tangan, doa pilihan, berulang-ulang di sekitar Ka'bah. Tapi Rasulullah mengatakan, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Obatnya obat paten, dokter-dokter spesialis, tapi fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Apa sebab? Mata'amuhu haram. Makanan yang selalu dimakannya makanan haram. Cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dikenakan haram. Wa ghudhiya bil haram, sudah terbiasa dengan gizi-gizi yang haram. Tidak mau tahu, yang penting saya dapat. Apalagi kalau sudah ada kata-kata begini, yang haram aja susah, bagaimana yang halal? Padahal yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Pikiran pendek. Hati-hati Bapak, gara-gara makanan ini, gara-gara minuman, gara-gara pakaian, gara-gara teman, doa tidak diterima. Ada seorang syekh ditanya di bandara, di airport, oleh seorang anak kajiannya, "Syekh, sudah hampir 20 tahun saya berdoa dengan doa yang sama berulang-ulang, tapi sampai detik ini saya tidak merasa doa itu diterima oleh Allah." Lalu dia jawab, "Apakah Anda masih makan riba? Apakah Anda masih suka menyebarkan riba? Bagaimana dengan anak-anak perempuanmu dan istrimu? Apakah sudah berpakaian yang layak?" Tadi kan ada disebut malbasuh kan pakaiannya kan? Kalau belum itu, tidak usah dulu protes. Tidak mungkin Allah menolak doamu. Anda berdoa, Anda berobat dengan obat dokter spesialis, dikasih obat paten, tapi pantang larangnya masih Anda belum bisa ingat. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doamu bisa diterima? Hadirin, masalah makan sepele, tapi hati-hati. Gara-gara makan yang tidak halal, doa bisa ditolak. Imam Syafi'i terkenal makannya sedikit-sedikit. Imam Syafi'i kalau makan sedikit-sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan kan? Kalau Imam Syafi'i makannya sedikit-sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit
makan. Ya kan? Makan aja dipikirkan, ya kan? Imam Ahmad menceritakan kepada anaknya, Abdullah, guru saya di Mekah, namanya Muhammad ibn Syafi'i. Saya tidak pernah melihat makan lebih dari 5 suap. Hebat kali ya? Iya. Makanya ilmunya berkah, doanya diterima. Kata Imam Ahmad kepada anaknya. Begitu Imam Syafi'i datang ke Baghdad, Irak sekarang, bertamulah ke rumah Imam Ahmad. Dijamu anaknya tadi, Abdullah, anak Imam Ahmad, memperhatikan Imam Syafi'i makan. Masya Allah, berbeda dengan yang diceritakan oleh ayahnya. Lahap sekali makannya, bertambah-tambah sampai dicita tambah-tambah. Kaget anaknya. Ayah saya mengatakan Imam Syafi'i kalau makan jarang sekali lewat 5 suap. Ini 5 piring nih. Kenapa nih kok bisa begini? Ya, berbeda dengan yang ayah sampaikan. Kenapa nak? Kata ayah, jangan lebih 5 suap. Ini bertambah-tambah tadi beliau nih. Tanyakanlah. Enggak enak ayah. Ayah coba tanyakan. Kali Imam Ahmad bertanya ke Imam Syafi'i, Syekh Muhammad Idris, anak saya penasaran. Kenapa? Saya pernah bercerita tentang Anda, bahwa kalau Anda makan sedikit sekali, tidak pernah, jarang lebih dari 5 suap. Anda tadi bertambah-tambah. Oh itu, iya. Kalau di tempat lain saya sedikit makan, karena selalu saya ragu, apa ini halal atau haram? Selalu saya ragu. Kalau di sini saya yakin halal betul, maka saya habiskan. Itulah ulama yang ilmunya berkah dan doanya diterima oleh Allah. Allah pernah diantarkan hadiah dan dia tahu apakah ini halal atau haram, maka dijongkellah batang lehernya agar semua makanan itu. Ketika anaknya bertanya, kenapa begitu ya? Dia menjawab, saya tidak mau kalau hanya sebutir beras, istilah kita, yang menghalangi doaku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata amru haram, makanannya haram, padahal doanya doa bid'ah, diulang-ulang di sekitar Ka'bah. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya adalah minuman haram. Wa malbasuhu haram, ibu-ibu khususnya, bapak-bapak juga tolong diperhatikan anak istri kita yang perempuan, anak-anak perempuan kita. Karena boleh jadi tidak menutup kemungkinan pakaian mereka yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghudhiya bil haram, perhatikan teman-teman kita. Boleh jadi kita adalah orang baik, tapi kita bergaul dengan orang yang tidak baik, yang kita terpercik apinya, yang membuat doa kita tak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.